Bab 18. Pernikahan politik Maharaja Rudra Vikramandeva. Permaisuri Sanaha dengan sigap menjelaskan, Ayahanda Paduka Mendiang Maharaja Dapunta Sailendra menikahi 3 orang puteri mahkota. Permaisuri pertama, Ayunda Puteri Sobakancana dari Kerajaan Tarumanagara. Permaisuri kedua, Yunda Desranita Mayangsati Ibunda Paduka dari Kuntara yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Melayu. Berikutnya, permaisuri ketiga yaitu Ayundaku Sampula dari Kerajaan Kalingga. Sampai di sini tentu Paduka bisa memahami bahwa cara terbaik mempererat tali kekerabatan adalah melakukan pernikahan. Dengan pernikahan tersebut segala gejolak politik dapat diredam. Berkali-kali Maharaja Rudra Vikramandeva mengangguk membenarkan ucapan bibindanya, Permaisuri Sanaha. Berkali-kali pula Maharaja Rudra Vikramandeva mengalihkan tatapannya kepada pamandanya, Raja Bratasenawa. Maharaja Rudra Vikramandeva menyahut dengan nada sedikit menyimpan keraguan, berarti cara yang paman dan bibi maksud adalah aku mesti mempunyai permaisuri dari kerajaan di dalam lingkaran kekerabatan kita. Aku masih ragu, apakah niat baik paman dan bibi bisa dipahami dan diterima oleh para penguasa kerajaan-kerajaan yang notabene memang keluarga dan kerabat kita, ungkap Maharaja Rudra Vikramandeva meminta pertimbangan pamandanya, Raja Bratasenawa. Berujar Raja Bratasenawa menanggapi, keraguan Paduka sangat beralasan karena Sunda dan Galuh pun terasa sukar diajak satu not, apalagi jika ditambah dengan Kalingga, Medang Kamulan, dan lain-lain. Tetapi kita mestinya selalu ingat sejatinya gugusan kepulauan di Dwipantara alias Nusantara ini pada dasarnya adalah satu rumpun. Keberagaman suku dalam rumpun itu merupakan suatu kekuatan. Anak keturunan yang kelak bakal lahir sebagai generasi penerus adalah generasi perekat dan penyambung tali kekerabatan di antara marga, suku, dan bahkan kerajaan. Apakah bisa? Jika kita berpikir positif tentu saja sangat bisa. Aku pamandamu dan bibindamu termasuk orang menaruh harapan besar kepadamu, Paduka. Harap pamanda dan bibinda maklum, dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan aku banyak tertinggal dari kakandaku Mendiang Yuwaraja Kri Indravarman, ungkap Maharaja Rudra Vikramandeva seraya melanjutkan, semua yang kulakukan sampai hari ini pun adalah buah pemikiran dari Yuwaraja. Aku hanya meneruskan saja. Karena itulah usulan pamanda dan bibinda seolah-olah menyadarkan aku tentang langkah ke depan, yang mau tidak mau harus kutempuh. Menurut pamanda dan bibinda kira-kira siapa perempuan kerabat dan dari kerajaan apa yang mungkin bersedia kupersunting? Mendengar pertanyaan keponakannya yang tidak lain adalah seorang maharaja, kontan Raja Bratasenawa dan Permaisuri Sanaha tertawa nyaris terbahak. Melihat lawan bicaranya tertawa, Maharaja Rudra Vikramandeva menjadi bengong tidak mengerti. Beruntung Raja Bratasenawa di sela-sela tawanya segera berucap, Paduka sangat mirip dengan Ayahanda Paduka. Benar-benar semua seperti berulang. Itulah yang membuat aku dan istriku tertawa bahagia. Ayahandamu Mendiang Maharaja Dapunta Hyang Srijayanasa juga bloon sepertimu bila sudah menyangkut cinta. Paduka ragu seolah-olah lupa bahwa Paduka adalah Maharaja. Perempuan mana sekalipun dia puteri mahkota sanggup menolak pinangan Paduka, anak keponakanku yang gagah dan tampan sepertimu. Paduka lucu sekali. Maharaja Rudra Vikramandeva yang sempat melongo bengong kontak tersenyum mendengar pamanda dan bibindanya mengatakan ia bodoh bila menyangkut cinta. Maharaja Rudra Vikramandeva geleng-geleng kepala menyadari kalau dia memang bertingkah bodoh. Secara tiba-tiba tanpa diduga anak puteri Raja Sanjaya alias Bre Mataram yang ikut menyertai berkunjung berucap ikut menimpali, Kakenda dan Nenenda benar. Cuma Permaisuri Oon saja yang berani menolak pinangan Paduka. Sontak Maharaja Rudra Vikramandeva mengernyitkan alisnya mendengar ucapan gadis yang tak lain adalah cucunda dari Raja Bratasenawa dan Permaisuri Sanaha. Siapa namamu? Bukankah kau anak puteri Kakanda Sanjaya? Siapa ibumu? Apakah kau adik dari keponakanku Panamkarana penyandang gelar Sailendra Vamsatilaka, permata keluarga Sailendra? Sebelum bicara di depanku, kau perkenalkan dirimu terlebih dahulu, ungkap Maharaja Rudra Vikramandeva sambil berulas senyum seraya memandang kepada pamandanya dan bibindanya, yang khawatir cucunya salah bicara.
Secara terburu-buru Permaisuri Sanaha berucap agar tidak membuat penafsiran Maharaja berbeda dengan yang dimaksudkan oleh dia dan suaminya. Maafkan cucuku ini, Paduka. Bibimu telah abai mengajarkan tata krama. Maafkan cucuku, bibi yang salah. Maharaja Rudra Vikramandeva langsung menyerobot dengan suara datar, tidak ada yang salah dengan semua yang dikatakan oleh. Siapa namanya? Permaisuri Sanaha bersegera menjawab mendahului suaminya, Raja Bratasenawa, cucuku ini Ananda dari Dewi Sudawari puteri Raja Dewasingha dari Kalingga Selatan. Ibundanya merupakan anak mantuku karena dia dipersunting oleh Anandaku Rahadian Sanjaya alias Bremataram. Ketika Paduka masih bayi, Ayahanda Paduka yang memberikan nama kepada anak kembar silang Panamkarana dan Panangkarani. Paduka tahu dan sudah bertemu dengan Panamkarana yang oleh ayah Paduka dicumbukan sebagai Sailendra Vamsatilaka. Ayahanda Paduka sampai menggendong bayi Panamkarana saking bangganya. Cucuku satu lagi ini, Panangkarani Diah Paramesvari adalah adik kembar dari Panamkarana. Maharaja Rudra Vikramandeva manggut-manggut puas menerima keterangan panjang lebar dari bibinya, Permaisuri Sanaha. Pamanda Bratasenawa benar. Aku memang bodoh dan dibutakan oleh kekuasaan. Saking butanya aku sampai tidak tahu punya keponakan secantik Panangkarani. Prajurit rumah tangga istana, kalian persiapkan kamar selayaknya puteri mahkota buat keponakanku yang cantik dan pintar ini. Aku sangat bangga, ucap Maharaja Rudra Vikramandeva dengan paras bersemburat penuh rasa bangga. Suasana sepeminuman teh berubah hening. Maharaja Rudra Vikramandeva terpaku seperti sedang memikirkan sesuatu. Sedangkan Raja Bratasenawa juga duduk tidak bergeming dengan wajah tertunduk lega seakan telah terbebas himpitan batu sebesar gajah. Lain lagi tingkah pola Permaisuri Sanaha, sibuk mempermainkan helai-helai rambut cucunya yang tergerai panjang hingga pinggang. Paduka mulia, apakah diperbolehkan aku berbicara? Sekonyong-konyong suara lembut Panangkarani memecah kesunyian ruang di depan singgasana Sriwijaya. Maharaja Rudra Vikramandeva menoleh ke arah sumber suara seraya berucap pelan, silakan keponakanku, apa kau akan mengatakan pamanmu ini on? Apa arti on? Pamanmu ini tidak tahu. Coba kau jelaskan. Aduh, bagaimana aku menjelaskannya? Mohon maaf, Paduka sebutan buat. Sekali lagi maaf Paduka. Buat orang bodoh di Sriwijaya Nagara ini apa? Hamba belum tahu, maaf Paduka, ucap Panangkarani dengan suara gugup sembari bersungut malu menutup mulutnya. Oh, itu, di sini kerap disebut dengan istilah bahlil, bukan itu, maksudku bahlul, kata Maharaja Rudra Vikramandeva yang langsung disambut oleh Raja Bratasenawa dan Permaisuri Sanaha dengan mimik menahan tawa sambil menutup mulut agar suara tawanya tidak sampai terdengar. Ya, Paduka Oon itu mendekati maksud istilah yang Paduka sebutkan barusan, kembali Panangkarani angkat bicara. Kalau begitu kau puteri mahkota yang termasuk tidak bahlul, apakah benar begitu? Pertanyaan Maharaja Rudra Vikramandeva sontak membuat puteri mahkota Panangkarani tersentak dan berpikir keras sebelum bisa menjawabnya. Paduka benar sekali. Mustahil Paduka punya keponakan Oon alias Lil apa tadi yang Paduka sebutkan? Bahlul, serobot Maharaja Rudra Vikramandeva dengan suara mantap tanpa keraguan. Melihat kelucuan Maharaja Rudra Vikramandeva dan cucunya mengutak-atik istilah Oon dan Bahlul, kali ini Raja Bratasenawa dan Permaisuri Sanaha tak lagi bisa menyembunyikan suara tawanya. Tidak terasa perguliran waktu sedemikian cepat. Telah memasuki hari kedua rombongan Raja Bratasenawa, Permaisuri Sanaha, Puteri Mahkota Panangkarani, dan para prajurit pengawal berjumlah sekitar 7 orang berada di Istana Gawang Kuto. Malam sedemikian cerah bertabur bintang berteman bulan sabit, menghiasi langit di atas kompleks Istana Gawang Kuto. Di dalam istana terdapat undakan bebatuan terakota membentuk ruas jalan penghubung dari Keputren menuju Kambang Soka, Candi Laras, Vihara Bodhigraha, dan Kolam Telaga Biru. Kambang Soka merupakan areal taman seluas hampir 20 tombak. Kambang Soka telah dibangun dan telah ada sejak era Maharaja Dapunta Hyang Srijayanasa.
Pembangunan taman itu dilakukan berbarengan dengan pendirian bangunan istana. Stapaka atau arsitek dari pembangunan kawasan istana tersebut dipercayakan kepada Kepala Marga Upang, bernama Karuan Awang, baca bab 9, Kuntara Mengusung Melayu. Menjelang malam beranjak naik, Puteri Mahkota Panangkarani sedang menghibur diri dengan menikmati keindahan panorama Taman Kambang Soka. Memang pada saat malam beraneka tumbuhan berwarna-warni membuat panorama taman terasa makin asri. Beraneka bunga menebarkan keharuman alami di bawah dan diterbangkan angin ke segala penjuru. Suara teguran Maharaja Rudra Vikramandeva seketika membuyarkan lamunan Puteri Mahkota Panangkarani. "Aku mencarimu di Keputren," kata Pamanda, Bibinda, dan prajurit jaga kau sedang duduk menghibur diri di taman. Katakan, gerangan apa yang menyergap hatimu sehingga terbaca sedemikian galau? Baru 2 hari, apakah kau merindukan ibundamu? Maharaja Rudra Vikramandeva menyoal sambil berdiri tak jauh dari posisi duduk Puteri Mahkota Panangkarani. Perlahan Puteri Mahkota Panangkarani menggeleng, tebakan Paduka keliru. "Aku sedang menerawang ke alam mimpi yang kerap hadir dalam tidurku. Aku bingung, kenapa mimpiku itu seperti demikian nyata." Mengomentari Maharaja Rudra Vikramandeva, sebagian mimpi memang terkadang tidak sekadar bunga tidur. Tetapi sebagian mimpi berulang memuat firasat metafisika. "Bukan kataku, itu kudengar dari wejangan kakakku, Yuwaraja Tri Indravarman. Apakah mimpimu sesuatu yang berulang?" "Ya, bagaimana Paduka seolah-olah bisa menebak bahwa mimpiku berulang?" menyahut Panangkarani dengan mata membulat tidak mempercayai Maharaja bisa menebak hatinya. "Aku tidak menebak tetapi aku hanya mengatakan apa yang kudengar dari kakakku." Dalam banyak hal ucapannya terbukti. Bahkan beberapa hari sebelum kematiannya, sepertinya dia juga sudah mengetahui tanda-tandanya. "Yuwaraja orang hebat, tidak seperti aku yang banyak keliru. Paduka, aku minta maaf telah merepotkan Paduka dengan berterus terang tentang mimpiku. Mungkin Paduka benar, aku memang terlampau galau memikirkan perihal mimpi-mimpiku," ungkap Panangkarani beringsut membenahi duduknya bersiap akan kembali ke kamarnya. Bergegas Maharaja Rudra Vikramandeva meluruskan, "Aku sama sekali tidak merasa telah direpotkan. Lagian kau belum mengatakan kepadaku perihal apapun tentang mimpimu. Jadi aku belum tahu mimpi serupa apa yang telah kau alami." "Ya, kepada Paduka memang hamba belum bercerita apa-apa di sekitar mimpiku. Aku baru menceritakannya pada Kakenda, Nenenda, dan ibundaku. Mereka berpendapat soal mimpiku dan lucunya penafsiran mereka sama." Tidak sabaran Maharaja Rudra Vikramandeva tergelitik dan spontan bertanya, "Kalau kau tidak berkeberatan, mereka menafsirkan apa tentang mimpimu?" "Mereka bilang, tafsir mimpiku berdasarkan kebiasaan umum, artinya aku akan segera menikah. Padahal jangankan menikah, calon pun aku belum punya. Sepertinya tidak ada seorang pun pangeran di Javat Vipa yang percaya diri atau berani mendekatiku." Maharaja Rudra Vikramandeva merasa kian tergelitik untuk menelisik, "Berarti kau bermimpi digigit atau dipatuk ular? Apa benar begitu?" Panangkarani menyahut, "Ya, bagaimana mungkin Paduka tahu? Apa Kakenda dan Nenenda sudah bercerita kepada Paduka?" Sebelum berbicara menyahuti Panangkarani, Maharaja Rudra Vikramandeva menghela napas tertahan, "Tidak sama sekali. Pamanda Bratasenawa dan Bibinda Sanaha tidak bercerita apapun mengenai mimpimu. Baru kali ini aku mendengar penuturanmu perihal tafsir mimpi yang mereka katakan. Sesungguhnya apabila Puteri Mahkota menanyakan kepadaku, jawabanku pun tidak berbeda. Sudah rahasia umum termasuk di Sriwijaya Nagara, mimpi digigit ular secara berulang saat tidur, memang artinya seperti yang Kakenda dan Nenendamu katakan. Apakah salah Paduka bila aku sejak semalam aku berpikir dan merenung tentang sesuatu? Maksudku, Paduka, aku malu mengatakannya kepada Paduka," ujar Panangkarani terbata-bata gugup dengan paras bersemburat kemerahan menahan malu. "Jika isi pemikiranmu beralasan dan masuk akal, kenapa mesti malu?" Maharaja Rudra Vikramandeva berkata enteng sembari sepasang lengannya bersedekap menahan udara dingin, yang semakin merayap perlahan memenuhi sekujur sudut Taman Kambang Soka.
Paduka mulia, jika aku berpikir atau merenung bahwa ular dalam mimpiku itu adalah Anu Paduka. Maksudku Paduka adalah pamandaku. Apakah masuk akal dan beralasan bila aku berpikir ular dalam mimpiku itu adalah Paduka? Setelah kemari dan bertemu dengan Paduka, aku merenung dan bertambah yakin bahwa perihal dalam mimpiku memang benar. Semua tidak akan berlaku apabila aku tidak mau menyertai Kakenda dan Nenenda. Mohon ampuni hamba. Paduka bisa saja menganggap hamba lancang berbicara. Paduka bisa menolak sekiranya hamba tidak pantas mendampingi Paduka. Ketahuilah Paduka, keponakanmu ini tidak bahlul. Mendengar kata bahlul kembali diucapkan, Maharaja Rudra Vikramandeva yang sempat tercenung mendadak tersenyum nyaris tertawa. Sudahlah, hari telah beranjak larut dan udara taman ini berhembus cukup dingin. Segeralah ke kamarmu, beristirahatlah cukup, jangan lagi pikirkan perihal mimpimu. Semua akan kubicarakan secara matang dengan para orang tua kita. Percayalah, semua akan berlangsung baik sesuai kata hatimu. Ayo, prajurit penjaga akan mengantarkanmu hingga ke Keputren. Bersambung ke bab 19. Daranindra Sanggrama Dananjaya.